perkenalkan pada teman-teman panitia dari Asmilam dan juga kepada moderator Dr. Dwi yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Hari ini saya cukup deg-degan karena di kanan kiri saya ini para senior-senior saya semua. Kemudian saya pria sendiri di sini, jadi tekanannya agak double-double ini. Semoga saya bisa mempresentasikan materi kali ini dengan baik. Ya. Saya diamanahkan untuk membawakan materi emboli paru pada kesempatan kali ini. Ya. Ya, sebagai pendahuluan bahwa penyakit tromboembolisme vena ini cukup sering terjadi dan cukup fatal. Kemudian insidensi tahunannya itu berkisar antara 39 sampai 115 per 100.000 populasi. Tingkat fatalitas dari emboli paru itu sendiri cukup tinggi, yaitu 59% dari emboli paru yang terdiagnosis. Dan presentasi klinis dari penyakit emboli paru ini cukup bervariasi, itu yang menyebabkan tantangan bagi kita seorang klinisi untuk bisa mendiagnosis. Nah, secara definisi, emboli paru itu adalah obstruksi pada arteri pulmonalis, baik pada main arterinya atau pada cabangnya, yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya trombus, udara, lemak, ataupun tumor. Nah, pada klasifikasinya dibagi berdasarkan onsetnya, ada yang akut, itu jika terjadi gejala klinis dalam hitungan menit hingga jam. Kemudian subakut itu jika terjadi dalam hitungan hari hingga minggu, dan kronik itu prosesnya secara perlahan-lahan sampai timbul gejala hipertensi paru yang bisa kita lihat pada pasien tersebut. Nah, ini adalah patofisiologis yang mendasari terjadinya emboli paru. Tentu kita tahu ya, secara klasik ada yang dinamakan trias Virchow. Itu terdiri dari statis vena, kemudian kerusakan endotel, dan juga adanya hiperkoagulabilitas. Ya. Kemudian emboli paru ini akan mengganggu sirkulasi dan pertukaran gas yang terjadi di paru karena adanya hambatan aliran darah. Nah, gejala yang mungkin timbul itu biasanya jika sumbatan itu terjadi sekitar lebih dari 30 hingga 50% dari permukaan arteri pulmonalis, dan kegagalan ventrikel kiri, ventrikel kanan karena pressure overload akut juga menjadi penyebab kematian. Jika kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ini merupakan lingkaran setan yang terjadi pada emboli paru. Yang pertama itu terjadi RV dilatasi, ya, menyebabkan jadinya kebutuhan oksigen demand di ventrikel kanan itu menjadi meningkat, bisa kemudian timbul iskemik pada ventrikel kanan yang pada akhirnya menurunkan kontraksibilitas ventrikel kanan dan cardiac output, sehingga pada akhirnya menyebabkan obstructive shock dan kematian pada orang yang menderita dengan emboli paru. Nah, presentasi klinis yang timbul itu biasanya diantaranya adanya sesak nafas yang tiba-tiba atau akut, dan nyeri dada yang pleuritik, dan juga disertai batuk. Gejala lainnya bisa berupa ortopedi pada tungkai karena adanya proses DVT terlebih dahulu ke batuk yang berdarah. Nah, pemeriksaan fisik sebagai seorang dokter kita bisa menemui beberapa hal, diantaranya adanya takipnu, kemudian pembengkakan atau kemerahan pada tungkai, takikardi, hipoksemi, kemudian peningkatan S2 karena akibat tekanan overload di ventrikel kanan, kemudian distensi vena jugularis, pitting edem di tungkai, dan juga asipes bisa kita jumpai. Nah, sebagai seorang klinisi, dan ini mungkin praktekkan di praktek sehari-hari sebagai general practitioner di fasilitas kesehatan, kita bisa dibantu oleh beberapa scoring, diantaranya adalah well score. Nah, dalam well score ini ada beberapa yang kita nilai, diantaranya ada tidaknya pasien tersebut ada riwayat DVT atau PE sebelumnya, laju nadinya meningkat atau tidak, adanya riwayat kanker, kemudian riwayat operasi yang menyebabkan pasien imobilisasi, adanya tanda dan gejala trombosis vena, ataupun diagnosis lainnya yang kurang memungkinkan. Nah, ini kita bisa lakukan sistem scoring dan nanti kita nilai. Kalau misalkan hasilnya itu lebih atau sama dengan dari 7, maka pasien tersebut beresiko tinggi. Jika nilainya 2 sampai 6 beresiko sedang, dan jika hasilnya 0 hingga 1 itu beresiko ringan gitu. Nah, di samping well score ini ada Genewa score juga ya.
ada perbedaan sedikit. Mungkin pada yang Genewa Score ini dia ada tambahan, ada tidaknya nyeri tungkai bawah yang unilateral dan juga faktor usia menjadi diperhitungkan pada scoring yang ini. Dan ini bisa ada dua, kita bisa menilai versi orisinilnya atau yang terbaru dengan versi sederhananya. Nanti kita interpretasikan sesuai dengan scoring interpretasi yang sudah dijabarkan di kolom yang bawah itu. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang kita duga memiliki kecurigaan emboli paru, maka kita dapat dibantu dengan algoritma yang akan saya jelaskan berikut ini. Ini algoritma yang cukup simpel dan mudah untuk kita pakai di kegiatan sehari-hari. Yang pertama kita lihat dulu hemodinamik pasien. Ini yang menentukan pemeriksaan apa yang akan kita pilih. Kalau ada pasien dengan pulmonary emboli tanpa gangguan hemodinamik, maka kita lakukan dulu scoring yang tadi sudah dijelaskan. Ya, misalkan Genewa score-nya kita nilai. Kalau dia masuk ke dalam low atau intermediate, maka yang lebih kita pilih adalah pemeriksaan D-dimer, karena D-dimer ini memiliki tingkat sensitivitas yang cukup baik gitu. Kalau hasil pemeriksaan D-dimer dinyatakan negatif, maka bisa kita rule out kecurigaan kita terhadap pulmonary emboli. Namun jika kita dapatkan peningkatan dari nilai D-dimer misalkan di atas 500 nanogram per mililiter, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan diagnosis yang lebih spesifik, yaitu dengan CT pulmonary angiogram. Nah, jika memang tidak ada didapatkan gambaran pulmonary emboli, maka kita bisa merule out dari PE tersebut. Namun, jika kita dapatkan memang adanya gambaran pulmonary emboli atau misalkan kita dapatkan adanya sumbatan trombus di CT-PE-nya, maka kita akan bisa berikan terapi yang spesifik pada pulmonary emboli tersebut. Nah, jika pasien kita dapatkan dari sistem scoring tersebut kita dapatkan high probability atau PE likely, ya, maka kita melengkah langsung ke CT-PE, tidak lagi menggunakan pemeriksaan D-dimer gitu ya. Nah, dari situ kita bisa tentukan kalau hasilnya positif, maka langsung kita berikan treatment. Nah, karena kalau pasien tersebut datang dengan hemodinamik yang tidak stabil, tentu pendekatannya berbeda karena kita harus bisa mendiagnosis lebih cepat agar kita bisa memberikan terapi yang lebih cepat dan untuk memperbaiki kondisi luaran klinis dari pasien. Maka yang kita gunakan adalah pemeriksaan bedside transtoracal echocardiografi. Tapi mungkin ini sangat spesialistik, biasanya yang melakukan adalah kardiologis. Itu sehingga teman-teman tidak salah juga kalau misalkan langsung melakukan perujukan untuk diagnosis tersebut menggunakan ekokardiografi. Yang dinilai sebenarnya banyak, namun kita lebih spesifik untuk menilai RV dysfunction-nya. Kita lihat dari RV-nya. Kalau memang kita dapatkan RV dysfunction dengan hemodinamik yang tidak stabil, maka mohon maaf, jika kita dapatkan hemodinamik tidak stabil tapi RV dysfunction-nya tidak ada masalah, maka kita harus memikirkan adakah penyebab lain yang membuat pasien jatuh dalam kondisi shock atau tidak stabil. Nah, kemudian kalau kita dapatkan RV dysfunction, misalkan tapsennya menurun, maka kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan CT-PE. Nah, ini ada beberapa pemeriksaan lainnya, diantaranya adalah darah rutin, analisis gas darah, EKG. Nah, EKG ini biasanya kita cari adalah pola S1 CT3, ada pulmonary emboli, dan pemeriksaan ronsen torak, kemudian ekokardiografi. Nah, gambar di sebelah kiri itu adalah gambaran-gambaran yang bisa kita temukan pada pemeriksaan pulmonary emboli, ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat. Kemudian pemeriksaan penunjang, kalau misalkan kondisinya berat, maka pencitraan yang kita gunakan adalah CT-PE, ya, kemudian CAT-based pulmonary angiografi, dan juga PICU scan. Nah, ini tata laksana yang kita bisa berikan pada pasien, ya. Tentu yang pertama adalah usaha untuk menstabilkan, ya. Kalau misalkan oksigennya mengalami desaturasi, bisa kita kasih suplementasi oksigen, ya. Kemudian kalau tidak adanya overload cairan, kita berikan cairan yang cukup dengan loading 500 ml, ya, kemudian penggunaan vasopresor, ya. Nah, pada pasien dengan kecurigaan PE, maka kita pertimbangkan untuk penggunaan dari antikoagulan, ya. Antikoagulan yang kita berikan yang pertama tentunya secara injeksi, ya. Bisa kita gunakan LWMH, fondaparinux ataupun heparin pada kondisi di mana pasien mengalami gangguan fungsi ginjal itu lebih dianjurkan. Kemudian bisa menggunakan vitamin K antagonis. Berikut adalah, ya, dosis yang bisa kita berikan pada penggunaan antikoagulan secara parenteral. Bisa menggunakan enoxaparin, fondaparinux, dan
sebagainya. Kemudian di guideline ESC tentang pulmonary emboli tahun 2019 itu juga merekomendasikan penggunaan oral antikoagulan, di antaranya apixaban, dabigatran, endoxaban, rivaroxaban. Untuk dosisnya sebagai berikut. Nah, ini yang saya angkat kali ini itu pembahasan tentang penggunaan endoxaban karena ada studi usai PTA ini menggunakan endoxaban, dan pada penelitian ini menunjukkan non-inferiority dibandingkan dengan penggunaan warfarin, ya, dan juga dia dapat mencegah referensi pada pasien dengan PTA menggunakan terapi endoxaban. Kemudian penelitian ini juga membahas tentang faktor safety. Ternyata dibandingkan warfarin, angka perdarahannya lebih rendah, dan juga perdarahan berbagai pendarahan major bleeding dan lain sebagainya lebih rendah menggunakan endoxaban dibanding warfarin. Karena kita tahu kalau kita menggunakan warfarin, maka kita harus memastikan INR pasien dalam rentan yang cukup, yaitu 2-3, dan ini kadang yang agak kesulitan yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk pasien dengan hemodinamik tidak stabil, maka terapi reperfusi yang kita berikan itu bisa berbagai macam, seperti RTPA, streptokinase atau urikinase. Mungkin yang tersedia di fasilitas kita yaitu streptokinase, bisa kita berikan dengan dosis 250.000 unit dalam 30 menit, kemudian dilanjutkan 100.000 unit selama 12 sampai 24 jam, ya. Namun jangan lupa kita harus cek dulu kontraindikasinya ada atau tidak pada pasien tersebut, karena risiko perdarahan pada pemberian terapi reperfusi ini juga cukup. Next. Nah, pada pasien yang beresiko perdarahan yang tidak bisa kita lakukan pemberian antikoagulan, maka bisa kita lakukan pemasangan filter vena cava inferior, ya. Jadi ini bentuknya seperti payung, ya. Dia mencegah adanya trombus yang masuk ke dalam sistem jantung sebelah kanan, baik itu ke RA maupun RV, sehingga ini dapat menghambat terjadinya pulmonary emboli akibat adanya DVT salah satunya, gitu ya. Cuman ini memang masih menjadi tantangan karena belum rutin dilakukan di berbagai center, ya. Dan ini adalah prognosis yang bisa kita nilai untuk menilai angka mortalitas yang mungkin terjadi pada pasien-pasien dengan pulmonary emboli, ya. Semakin tinggi nilainya, maka angka kematian akan semakin juga meningkat, gitu. Karena pulmonary emboli ini cukup membahayakan, gitu. Sebagai kesimpulan, emboli paru merupakan penyakit dengan angka mortalitas yang cukup tinggi. Gejala klinis emboli paru sangat bervariasi, dan ini membutuhkan kemampuan kita sebagai klinisi untuk dapat menegakkan diagnosisnya. Kita bisa dibantu oleh 2 pemeriksaan penunjang, diantaranya D-dimer dan pencitraan, untuk menegakkan diagnosisnya. Kemudian tata laksana emboli paru dilakukan berdasarkan pendekatan klinis, karena ada perbedaan ketika klinis pasien itu stabil ataupun klinis pasien itu tidak stabil. Trombolisis harus segera diberikan pada pasien yang jelas-jelas hemodinamiknya tidak stabil, misalkan pasien dalam kondisi shock, tekanan darahnya turun, saturasinya turun, kemudian pasien dalam kondisi sesak berat, maka pemberian trombolisis menjadi pilihan. Dan pemberian antikoagulan ini memang sangat dianjurkan pada pasien-pasien yang mengalami pulmonary emboli jika tidak didapatkan kontraindikasi, misalkan adanya perdarahan, ya. Mungkin itu sedikit materi dari saya terkait emboli paru. Semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Terima kasih.